Dimensi ajaran Islam. Ajaran Islam memiliki 3 dimensi utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dimensi Islam melahirkan ilmu syariat atau fikih yang mengatur praktik ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Dimensi iman melahirkan ilmu kalam yang membahas persoalan keyakinan, sedangkan dimensi ihsan melahirkan ilmu tasawuf yang berfokus pada penyucian batin. Menurut Ibnu Khaldun, manusia memiliki 3 potensi yaitu tubuh, akal, dan hati, yang masing-masing dibina oleh fikih untuk membersihkan aspek lahiriah, filsafat untuk meluruskan akal, dan tasawuf untuk membersihkan hati. Tasawuf, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Amin Kurdi, adalah ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa, membersihkan dari sifat-sifat buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat baik, serta menempuh jalan spiritual agar semakin dekat kepada Allah. Tujuan tasawuf adalah mencapai hati yang bersih, qalbun salim, ketika menghadapi Allah. Dalam tasawuf dikenal tahapan perjalanan spiritual yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, di mana syariat menjadi dasar ketaatan, tarekat adalah pelaksanaan syariat secara sungguh-sungguh, hakikat merupakan pemahaman makna batin, dan makrifat adalah puncak pengenalan kepada Allah. Berikutnya ada kedudukan dan fungsi syariat. Kedudukan syariat yang pertama sebagai jalan yang benar. Secara bahasa, syariat berasal dari kata syara'a yang bermaksud jalan. Ia merupakan jalan yang benar dan rute perjalanan yang baik yang boleh ditempuh oleh sesiapa sahaja. Lalu yang kedua ada landasan utama dalam tasawuf. Syariat adalah peringkat pertama atau syarat awal yang harus dilalui oleh seorang murid atau sholih sebelum menuju lintasan tarekat, hakikat, dan makrifat. Lalu yang ketiga ada ketentuan Allah. Syariat berkedudukan sebagai peraturan atau hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan agama dan kehidupan manusia. Selanjutnya ada fungsi syariat. Yang pertama, mengatur dimensi lahiriah atau eksitorik. Syariat berfungsi melalui ilmu fikih untuk membersihkan dan menyehatkan panca indera serta anggota tubuh manusia atau sahara. Lalu yang kedua ada panduan hidup agar tidak mengikuti hawa nafsu. Syariat berfungsi sebagai garis pandu agar manusia tetap berada pada urusan agama yang benar dan tidak terjerumus mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Lalu ada asas bagi tingkatan spiritual. Syariat berfungsi sebagai pondasi. Tanpa melakukan syariat dengan sepenuh hati, seseorang tidak akan dapat mencapai tingkatan tarekat, hakikat, maupun makrifat. Selanjutnya mengatur hubungan manusia dengan pencipta dan sesama. Syariat merangkumi dimensi Islam yang mengandung unsur syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji yang kemudian melahirkan ilmu fikih. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi tarekat. Tarekat adalah jalan atau metode spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan guru atau disebut dengan mursyid, dengan tujuan mencapai kedekatan batin atau usul. Tarekat menekankan perubahan ibadah lahiriah menjadi penghayatan batiniah, penguatan syariat, serta pengendalian hawa nafsu. Praktiknya dilakukan melalui zikir, latihan rohani, dan pembersihan hati hingga mencapai tingkatan spiritual seperti taubat, sabar, zuhud, dan makrifat. Tarekat dalam tasawuf merupakan jalan spiritual yang berakar dari praktik zikir Nabi Muhammad SAW dan diteruskan secara turun-temurun melalui para sahabat, tabi'in, hingga para mursyid atau guru. Menurut J. Spencer Trimingham, perkembangan tarekat terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap Honaqoh pada abad ke-10 Masehi yang menekankan latihan spiritual individual. Yang kedua, tahap tarekat pada abad ke-12 Masehi ketika ajaran, metode, dan pusat-pusat tasawuf mulai terorganisasi. Yang ketiga, tahap Taifah pada abad ke-15 Masehi yang ditandai munculnya organisasi tarekat besar dengan sistem keanggotaan dan cabang. Dalam praktiknya, murid tarekat melakukan latihan rohani seperti zikir bersama di bawah bimbingan mursyid, disertai aturan adab, kepemimpinan, silsilah, dan ritual khusus seperti ba'iyat, talqin, haul, dan manakib. Dalam menjalankan tarekat, seorang murid dipersyaratkan untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama,
mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama. Yang kedua, mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah guru, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, tidak mencari-cari keringanan dalam beramal agar mencapai kesempurnaan yang hakiki. Yang keempat, berbuat dan mengisi waktu seefisien mungkin dengan segala wirid dan doa guna pemantapan dan kehususan dalam mencapai makomat yang lebih tinggi. Yang kelima, mengekang hawa nafsu agar terhindar dari kesalahan yang menodai amal. Kedudukan dan fungsi hakikat. Hakikat adalah kebenaran sejati atau al-haq, yaitu pemahaman batin atas realitas ilahi dalam tasawuf. Hakikat merupakan tahap ketiga perjalanan spiritual setelah syariat dan tarekat menuju ma'rifat. Syariat adalah aturan lahir, tarekat adalah jalan pengamalan, dan hakikat adalah makna terdalam dari keduanya. Fungsi dari hakikat ialah menyempurnakan ibadah dengan keikhlasan, kesadaran kepada Allah, dan akhlak mulia, serta memperbaiki ruh manusia melalui muraqabah, musyahadah, dan ma'rifat. Hakikat menumbuhkan ibadah yang dilakukan bukan karena imbalan, tetapi karena cinta, takut, dan harap kepada Allah. Syariat dan hakikat tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus diamalkan bersama agar ibadah bernilai sempurna. Kedudukan dan fungsi ma'rifat. Ma'rifat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam tasawuf karena merupakan pengetahuan terdalam tentang Allah yang diperoleh melalui hati, bukan sekedar akal. Ma'rifat hakiki dicapai oleh para wali dan orang suci melalui pengalaman spiritual seperti kasyf dan musyahadah, sehingga mengenal Allah secara langsung. Ma'rifat dapat dipandang sebagai maqam maupun hal dan sering disandingkan dengan mahabbah karena sama-sama menunjukkan kedekatan seorang hamba dengan Tuhan. Fungsi dari ma'rifat adalah menumbuhkan keyakinan yang hakiki kepada Allah dan membersihkan hati agar mampu menerima cahaya kebenarannya. Dengan ma'rifat, keimanan tidak hanya bersifat rasional, tetapi menjadi pengalaman batin yang hidup, sehingga membentuk sikap rendah hati, kasih sayang, dan perilaku yang mencerminkan kedekatan dengan Allah. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ajaran dalam Islam yang bertujuan membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Safa artinya suci dan bersih hati. Saf adalah barisan terdepan dalam sholat berjamaah. Teosofi adalah hikmah ketuhanan. Sufa adalah serambi Masjid Nabawi tempat sahabat yang zuhud. Suf adalah bulu domba pakaian sederhana, lambang kerendahan hati. Adapun secara terminologi, menurut Abu Yazid Al-Bustami, yang kedua ada Al-Junaidid Al-Khawair, yang ketiga ada Syekh Abdul Hasan Al-Syazili, 4 ada Muhammad Amin Al-Quderi, yang kelima Zakaria Al-Ansari, yang keenam ada Ibrahim Basyuni, dan yang terakhir ada Amin Syukur. Selanjutnya yaitu adalah ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, biografi singkat beliau mencakup yang pertama, nama lengkap beliau adalah Abu Qasim al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid al-Baghdadi. Beliau lahir di Nihawand, Persia, dan juga wafat pada tahun 298 Hijriah atau tahun 910 Masehi. Latar belakang beliau adalah murid dari Sari al-Sakoti dan Al-Harits al-Muhasibi. Selain seorang sufi, ia juga merupakan pedagang barang pecah belah yang sangat taat beribadah. Bisa-bisa melaksanakan 400 rakaat sholat setiap hari. Gelar yang dimiliki oleh Imam Junaid al-Baghdadi adalah karena pengaruhnya yang besar, ia dijuluki sebagai Syekh atau penghulu kaum sufi. Nah, inti ajaran tasawuf, ajaran dari Imam Junaid al-Baghdadi yaitu berpusat pada keseimbangan emosional dan spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada konsep khauf dan roja, menyeimbangkan rasa takut atau bisa disebut dengan khauf yang membuat hati merasa sempit atau waspada, bisa juga disebut dengan qobit dengan rasa harap, atau roja yang membuat hati merasa lapang atau basit.
Nah, selanjutnya yaitu adalah zuhud dan fakir. Zuhud dan fakir adalah jalan hidup yang tidak terikat pada harta dunia. Baginya, tasawuf bukan sekadar kata-kata, melainkan hasil dari rasa lapar atau bisa disebut dengan puasa dan keterlepasan dari kesenangan duniawi. Selanjutnya yaitu adalah makrifat. Nah, makrifat adalah pengetahuan spiritual yang dicapai melalui pemurnian tauhid. Ia membaginya menjadi dua, yaitu adalah makrifat ta'aruf dan juga makrifat ta'rif. Nah, makrifat ta'aruf yaitu adalah Allah memberitahu manusia tentang dirinya. Sedangkan makrifat ta'rif yaitu adalah Allah menunjukkan kekuasaannya melalui alam semesta dan diri manusia. Lalu ada dasar-dasar ajaran tasawuf. Nah, ajaran tasawuf terdapat 5 poin utama yang ditekankan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu meninggalkan kelakuan buruk dan menjalankan budi pekerti baik, memurnikan hati dan menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk, dan juga beralih dari urusan duniawi ke urusan ukhrawi atau disebut dengan akhirat, serta menundukkan hawa nafsu, dan juga berpegang teguh pada tauhid yang sempurna. Nah, melaksanakan 3 syarat amalan, yaitu zikir dengan kesadaran penuh atau himah, menjaga semangat tinggi, dan taat pada syariat secara ketat. Nah, selanjutnya yaitu adalah kehati-hatian dalam mengajar. Imam Junaid sangat selektif dan membatasi jumlah muridnya. Mungkin hanya sekitar 20 orang saja, agar sistem belajarnya tidak disalahartikan oleh orang-orang awam. Nah, ia juga sangat menjaga batas antara syariat, yaitu atau hukum lahiriah, dan hakikat atau kebenaran batin. Hal ini terlihat saat kasus muridnya Al-Hajjaj, di mana Al-Junaid menyatakan bahwa secara syariat Al-Hajjaj bersalah, namun hakikatnya hanya Allah yang tahu. Selanjutnya yakni ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Yang pertama, biografi. Rabi'ah al-Adawiyah bernama lengkap Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashirah al-Qaisiyah. Ia lahir sekitar tahun 95-99 Hijriah di Basrah, Irak, dan wafat pada tahun 185 Hijriah di kota yang sama. Ia berasal dari keluarga miskin dan sejak kecil dikenal cerdas serta taat beragama. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Rabi'ah bekerja menyeberangkan orang di sungai Dajlah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjalanannya, ia terpisah dari saudara-saudaranya dan akhirnya diculik serta dijual sebagai budak. Karena bakatnya, ia pernah menjadi penyanyi dan penari di Istana Abbasiyah. Meskipun hidup dalam perbudakan, Rabi'ah tetap rajin beribadah dan selalu berdoa agar dibebaskan. Akhirnya, ia dibebaskan oleh majikannya. Setelah bebas, Rabi'ah memilih zuhud dan mengembara untuk mengabdikan hidupnya hanya kepada Allah, hingga dikenal sebagai tokoh sufi besar dan terkenal melalui syair-syair cintanya kepada Allah. Yang kedua yakni inti ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah berpusat pada konsep mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Menurutnya, cinta kepada Allah terbagi menjadi dua, yaitu cinta karena diri sendiri dan cinta karena Allah semata. Pada tahap pertama, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara taat dan patuh dalam ibadah. Jika tahap ini berhasil, hamba akan naik ke tahap kedua, yaitu cinta karena Allah semata. Pada tahap ini terjadi kasyaf, yaitu terbukanya tabir antara hamba dan Tuhan, sehingga hamba dapat merasakan kehadiran Allah dengan mata hati atau musyahadah, dan akhirnya mencapai makrifat, yaitu mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Tasawuf Rabi'ah juga termasuk tasawuf irfani, yaitu tasawuf yang menekankan pengalaman batin dan hubungan langsung antara manusia dengan Allah melalui hati. Dalam tasawuf irfani, ibadah tidak hanya dilakukan secara lahiriah, tetapi juga disertai kehadiran batin dan rasa cinta yang mendalam. Karena itu, Rabi'ah mengajarkan bahwa mencintai Allah harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena mengharapkan pahala,
surga atau takut neraka, tetapi karena Allah memang layak dicintai. Sehingga ajarannya berpengaruh besar bagi perkembangan tasawuf dan para sufi setelahnya. Selanjutnya yaitu ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah ulama besar kelahiran Tus yang dijuluki Hujatul Islam. Beliau memiliki riwayat pendidikan yang sangat luas, mulai dari belajar kepada Imam Haramain Al-Jumawaini di Nisabur hingga menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, debat, filsafat, dan teologi. Puncak karir akademisnya dicapai saat beliau diangkat menjadi guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad pada usia 34 tahun. Namun, meskipun berada di puncak kejayaan, beliau mengalami gejolak batin yang membuatnya meninggalkan jabatan tersebut untuk menjalani kehidupan zuhud. Berpindah-pindahnya dari Damaskus hingga kembali ke Tus untuk mendirikan zawiyah bagi para pencari kebenaran spiritual. Yang kedua yaitu inti ajaran tasawuf. Inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali dikategorikan sebagai tasawuf akhlaki yang berfokus pada perbaikan budi pekerti dan pembersihan jiwa dari penyakit hati seperti sombong dan juga dengki. Beliau menekankan bahwa perjalanan menuju Allah membutuhkan disiplin diri yang ketat melalui latihan spiritual dan perjuangan melawan hawa nafsu guna menyikap tabir duniawi. Dalam proses ini, seorang hamba harus melewati berbagai tahapan seperti taubat, sabar, tawakal, hingga mencapai cinta. Puncak dari ajaran ini adalah kondisi al-qurb, di mana kedekatan dengan Allah, dan fana, di mana seorang hamba kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri karena seluruh fokus dan pandangannya hanya tertuju pada wujud Allah yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lahir pada tahun 471 Hijriah di Jilan adalah seorang ulama besar yang dijuluki sebagai Sultan Al-Aulia, yang artinya rajanya para wali. Memulai pengembaraan ilmunya ke Baghdad pada usia 18 tahun, beliau mendalami berbagai disiplin ilmu mulai dari Al-Quran, hadis hingga fikih, yang menjadikan tokoh rujukan utama dalam mazhab Hanbali. Sebagai penulis yang produktif, karya-karyanya seperti Futuh Al-Ghaib tetap menjadi panduan spiritual hingga saat ini. Beliau menghabiskan waktu selama 40 tahun untuk mengajar dan memberikan nasihat, menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap pendidikan dan bimbingan umat. Isi ajaran tasawuf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengembangkan ajaran tasawuf akhlaki yang menekankan pada perbaikan karakter dan pencapaian makrifat melalui keterpaduan mutlak antara syariat dan hakikat. Beliau menegaskan bahwa perjalanan menuju Tuhan harus berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sayap utama, di mana setiap pengalaman spiritual batiniah yang bertentangan dengan hukum formal syariat dianggap sebagai kesesatan atau kezindikan. Dalam pandangannya, Islam memiliki dimensi lahir, fikih, dan batin tasawuf yang harus diamalkan secara beriringan. Misalnya, penyucian diri, toharoh, tidak hanya dilakukan secara fisik melalui wudhu, tetapi juga secara spiritual melalui wudhu batin, yakni bertaubat dari dosa dan penyakit hati seperti kesombongan, iri hati, serta amarah. Dengan mengintegrasikan ibadah wajib dan sunnah, beliau mengajarkan bahwa penghambaan yang sempurna hanya bisa dicapai jika seseorang mampu menyelaraskan aspek formal agama dengan kedalaman substansi spiritualnya di bawah bimbingan guru yang otoritatif.